Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif SD Negeri 1 Jimbaran dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam kita hadirkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Sebelumnya di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat acara inti calon guru penggerak memfasilitasi pertemuan forum diseminasi, yang kelima tanya jawab, dan diakhiri penutup. Untuk mempersingkat waktu menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan baca basmalah acara pada siang hari ini memberikan suatu keputusan atau suatu kesimpulan yang mana memberikan dampak positif kepada kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya adalah doa kepada beliau Bapak Wang Yulia Supadi. Waktu saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta untuk menengadahkan kedua tangan dan kita berdoa demi kelancaran bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan mu'ayyin, hamdan mu'ayyin ilayka fi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimil sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ittiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jimbaran Bapak Sati SPD. Kepadanya waktu dan tempat saya berserah. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.
وبه نستعين على أمر الدنيا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Citangan, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Citangan, yang saya hormati, saya banggakan, maaf saya sayangi, Bu Sri Handayani SPD selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Citangan. Sebelumnya, marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya. Pada siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di ruangan kelas ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sudah tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya ataupun pertolongannya mulai saat ini lebih-lebih bisa di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili keluarga SD Negeri 1 Citangan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mitra kita, rekan kita, sahabat kita, keluarga SD Negeri 2 Citangan yang telah memenuhi apa yang jadi undangan kami. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya bila dalam menyambut atau menanggapi kerawan Bapak Ibu kurang berkenan dalam segala hal. Sekali lagi kami menyadari akan hal itu, untuk itu sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya dalam kegiatan siang ini adalah merupakan suatu rangkaian atau rentetan berkaitan dengan tugas atau kewajiban Ibu Sri Handayani SPD yang telah mengikuti beberapa tahap dalam kegiatan, yaitu calon guru penggerak. Adapun untuk kegiatan siang hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, kita ambil secara singkat, secara gamblang saja, itu penerapan budaya positif. Dan tentunya bagi anak-anak kita di sekolah kita masing-masing, dan juga tidak kalah pentingnya kita sebagai guru yang otomatis harus bisa memberikan teladan atau contoh kepada anak didik kita. Harapan kami dengan kegiatan ini dapat meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing, termasuk diri kita masing-masing. Ini mungkin tidak bisa lepas kaitannya dengan pembentukan karakter anak. Dan itu mari nanti kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang jauh lebih penting daripada kegiatan hari ini adalah kita menanamkan budaya positif kepada anak didik kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan, pesan dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jipangan Bapak Safi SPD kepada kita semua dalam acara siang hari ini. Mengisi acara selanjutnya adalah acara inti calon guru penggerak. Dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Jipangan. Kepada beliau Ibu Sri Handayani SPD, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jipangan, beliau Bapak Sardi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jipangan, beserta Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Jipangan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelum acara saya mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk anak-anak didik kita pada hari ini, Kamis 26 Oktober 2023. Semoga acara nanti yang akan insya Allah akan berjalan 1,5 jam ke depan nih Bapak Ibu. Semuanya semangat ya? Acara ini adalah kewajiban dari saya. Karena saat ini saya mengikuti program pendidikan guru penggerak dari Wakil Kecamatan Bani Bono Angkatan ke-9. Saya berkewajiban untuk menyampaikan apa yang saya peroleh dari pendidikan saya kepada terutama rekan-rekan guru di tempat saya mengajar beserta rekan-rekan sejawat terdekat, sehingga Bapak Ibu guru pangapunten sangat menika mungkin mengganggu waktu panjenengan sedaya kula aturi tidak mriki untuk mari kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama-sama, tidak ada yang sewu menggurui, semuanya berproses demi tadi sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwa yang terutama adalah pembentukan karakter anak. Jadi untuk pendidikan sekarang prioritasnya bukan hanya akademik saja, namun bagaimana kita membentuk karakter anak. Nah, karakter anak itu akan terbentuk dari insya Allah apa yang akan kita pelajari hari ini nanti akan begitu banyak manfaatnya. Dari yang kemarin kita miskonsepsi, insya Allah hari ini akan kita luruskan, sehingga apa yang kita terapkan, apa yang kita aplikasikan ke anak itu sudah betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa mendidik itu adalah menuntun anak. Kita menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memulai pemaparan saya hari ini ya. Biar tidak tegang, mari kita bisa refleksi sejenak dan eksekusi sejenak. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak panjenengan sedaya. Hari ini, di pagi ini, kita mengumpulkan semangat, kita memotivasi diri sendiri dengan mendengarkan musik untuk relaksasi, sehingga nanti kita insya Allah semangatnya akan terkumpul, pikiran kita jadi fresh. Monggo kita luangkan waktu sejenak
membayangkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita hadirkan untuk anak-anak didik kita selama ini. Mari kita bercerita. Jika kita membuka hati kita hari ini, pastilah kita akan tersentuh. Kita mau merefleksi diri, kita mau belajar dan belajar lagi dengan anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berkenan hadir dalam forum ini demi menerapkan budaya positif buat anak didik kita yang kedepannya akan menjadikan karakter-karakter kuat yang muncul pada diri mereka, yang akan menjadikan mereka sosok yang luar biasa. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, biar lebih semangat, monggo. Tadi kita sudah agak hening di suasana ini. Sekarang biar kita lebih semangat hari ini, ikuti saya nih. Siap, gerakan sambil nyanyi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik firman istimewa, ku duduk di muka, duduk di samping Pak Usir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak, siapa satu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke rumah, firman istimewa, ku duduk di muka, duduk di samping Pak Usir yang sedang bekerja
luar biasa. Semuanya koruptif. Berarti sudah mulai panas. Mulai panas. Kita masuk ke materi kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Sebenarnya Bapak Ibu semua sudah menerapkan budaya positif di lingkungan kelas masing-masing, di lingkungan sekolah masing-masing. Cuma kita nggak tahu gitu, oh itu tuh seperti itu masuk contoh budaya positif. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kita akan mempelajari apa sih budaya positif itu dan bagaimana penerapannya dengan cara yang benar. Budaya positif itu merupakan pembiasaan yang baik, baik itu mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi di sini tidak hanya murid, tapi bapak ibu guru termasuk bapak kepala sekolah itu juga sudah menerapkannya. Oke, jadi semua pembiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah itu adalah budaya positif. Bapak ibu guru sudah menerapkan semua. Contohnya apa? Contohnya apa? Apa bu? Oke. Senyum, sapa, salam, luar biasa. Ada lagi? Apa mbak? Apa? Berdoa, betul. Ada lagi? Kita selalu mengingatkan pada murid, ayo nak disiplin. Kalau datang jangan terlambat. Apakah itu bukan budaya positif? Ya, itu adalah budaya positif, kedisiplinan. Nah, tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Kepala tadi di depan, Pak Sakti tadi menyampaikan bahwa budaya positif itu kenapa harus diterapkan? Ya, itu sangat penting. Untuk apa? Untuk membentuk karakter anak yang kuat. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang ini, karakter anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila gitu, Ibu. Nanti setelahnya akan kita bahas. Jadi karakter yang kita bentuk itu yang menuju ke 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan budaya positif itu mencakup apa saja? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif yang tadi kita sudah bahas. Ada lagi nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ke-8 ini, 8 pembiasaan ini kita terapkan ke anak-anak dengan telaten, dengan teladan, dengan kesabaran. Ya, nanti ujungnya adalah kita harapkan karakter anak akan muncul dari dalam anak tersebut. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru. Ini bukan hal yang baru tentunya ya. Perubahan pembelajaran paradigma baru. Nah, yang sekarang kita kenal itu adalah kurikulum Merdeka. Di sana penguatan karakter menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Oke. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berikutnya berkebinekaan global. Mandiri, Oke, mandiri, benar kritis, benar kritis, gotong royong, gotong royong, kreatif, kreatif. Ada lagunya nih. Belajar Pancasila bareng-bareng, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan benar kritis. Kita menujunya ke sana, Bapak
esensi karakter dari profil pelajar Pancasila. Insya Allah nanti kita menujunya peserta didik kita mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu Guru, selama ini yang kita lakukan kepada anak didik, apakah itu sudah mampu mengontrol diri mereka? Sekarang Bapak Ibu Guru saya ajak bermain dulu. Coba di sini main kepala tangan terbuka, ya. Yang duduk di sebelah kanan, bayangkan menggenggam erat sesuatu yang paling berharga buat Bapak Ibu Guru semua. Bayangkan satu hal yang paling berharga buat Bapak Ibu Guru semua, dan dengan segenap upaya, dengan penuh kekuatan, Bapak Ibu Guru akan menjaganya dengan sangat hati-hati. Jangan sampai direbut orang lain, jangan sampai diminta orang lain. Bayangkan satu hal dan genggam erat dengan tangan kanan yang duduk sebelah kanan. Kemudian yang duduk di sebelah kiri ini adalah tugasnya merayu. Ya. Jadi merayu supaya genggaman tangan ini mau terbuka. Ya. Yang sebelah kanan konsentrasi dulu. Pokoknya ini milikku, aku gak mau diminta lagi. Yang sebelah kiri silakan dirayu, dibujuk, disogok. Silakan. Apakah yang menggenggam itu mau terbuka atau tidak tergantung. Apakah dia gampang dirayu atau dia punya pendirian yang kuat, itu tergantung dari Bapak Ibu Guru semua. Silakan mulai. Bayangkan satu benda yang paling berharga. Ternyata walaupun sudah dirayu dengan sekuat tenaga, tak jajaki, rata bolo. Ternyata Bapak Ibu Guru yang menggunakan tangannya masih kuat dengan pendiriannya. Saya mau menjaga milik saya dengan sebaik-baiknya. Kenapa Bapak Ibu Guru hari ini kita bermain peran seperti ini? Ini berkaitan dengan miskonsepsi yang selama ini terjadi. Selama ini Bapak Ibu Guru, ternyata kita mengalami miskonsepsi. Apa yang kita lakukan bagi anak didik kita itu sebenarnya hanya ilusi. Ternyata siapa yang mampu mengontrol dirinya? Tadi yang genggaman tangannya tetap kokoh tidak mau terbuka, siapa yang bisa mengontrol dirinya? Siapa? Diri. Luar biasa. Diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita mau berbuat seperti apa, bukan orang lain. Buktinya sudah dirayu, sudah mau ditraktir, iya, bahkan sampai dijiliti mungkin, tapi Bapak Ibu Guru masih tetap pada pendiriannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi selama ini ilusi, guru mengontrol guru itu hanya ilusi. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, terus siapa yang bisa mengontrol? Diri dia sendiri. Kalau kita menganggap, wih murid ini manut sama saya, itu hanya sementara. Mungkin waktu itu mereka ngikut dengan perkataan kita. Apakah itu bisa bertahan lama? Tidak. Jadi pendirian kita bahwa kita mampu mengontrol murid itu hanya ilusi, itu hanya angan-angan. Itu sifatnya sementara. Nah sekarang
Ada ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita memberikan penguatan kepada murid, kita anggap efektif. Muridnya di bongbong-bongbong, wah kamu ini hebat sekali ya nak ya, itu penguatan positif. Sebaliknya penguatan yang negatif, kamu itu gimana nak, kayak gini aja nggak bisa. Nah itu kadang murid kita merasa down, sedih. Terus mungkin ada anak yang besoknya dia berubah. Apakah itu bisa bertahan lama? Tidak, itu juga hanya ilusi Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang sifatnya sementara. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru itu sendiri. Jadi dia tidak punya keleluasaan, dia tergantung pada orang lain, dan itu bukan yang kita inginkan. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah itu bisa mematahkan karakter, ya. Jadi misalnya ada anak didik kita yang tidak mengerjakan PR. Nah biasanya saya sendiri pun pernah melakukan. Gimana sih nak kamu ini kok nggak mengerjakan PR? Nanti gimana? Apakah kamu bisa jadi pintar? Kamu nanti bisa mengecewakan orang tua kalau seperti ini. Nah itu namanya membuat orang merasa bersalah. Nah apakah ini efektif? Ternyata juga tidak. Nah yang seperti ini, kritik membuat orang merasa bersalah. Ini dia menuju identitas gagal. Jadi anak itu nanti merasa dirinya selalu gagal dan dia selalu merasa buruk. Misalnya ada anak yang tidak bisa membaca. Mas, kamu kok nggak bisa membaca? Sampai kapan kamu mau begini terus? Nanti kamu lulus nggak bisa membaca. Terus bagaimana ibu guru mau bertanggung jawab sama orang tuamu? Apa yang tertanam dalam diri anak itu? Yang tertanam adalah apa yang kita sampaikan, bahwa saya tidak bisa membaca sampai lulus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa nih. Ini hari ini kita bisa berkumpul di sini, kita memperoleh ilmu yang baru. Kita belajar bersama-sama. Nah ini berikutnya. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bukan hanya orang dewasa, ya. Tidak semuanya yang dewasa itu dia yang mempunyai kontrol, dia yang memaksa. Justru dari anak itu sendiri dia bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga membentuk karakter. Dia menyadari pentingnya akan berbuat sesuatu, sehingga tanpa kita kontrol, tanpa kita pantau, anak itu mempunyai kesadaran dari dalam diri. Itu yang namanya motivasi intrinsik, itu yang perlu kita munculkan, Bapak Ibu. Nah, ini ada kata-kata bijak dari Stephen R. Covey. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini yang perlu kita ubah, itu cara pikir kita Bapak Ibu. Mungkin kurikulumnya setiap berapa tahun berganti, tapi dengan ganti kurikulum ternyata cara pandang kita tetap sama, otomatis perubahan itu tidak akan terjadi. Nah ini ada perubahan dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Jadi selama ini yang kita anggap itu yang sebelah kiri nih Pak Ibu, ada stimulus maka ada respon. Kita memberikan stimulus kepada anak, maka anak itu akan memberikan umpan balik, respon kepada kita. Nah ternyata ini juga responsifsi, ya. Yang betul itu yang sebelah sini, teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon itu realitas bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Padahal nyatanya
kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan yang tidak sama. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Kenyataannya, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang betul bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak, Bapak Ibu. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi ya kita praktekkan nih. Ini sangat salah ini. Siapa yang mampu mengontrol? Diri kita sendiri. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain dalam teori stimulus respon. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau tidak menang, tentunya kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Walaupun salah, tapi kita bisa memperbaikinya. Nah, sekarang dalam konsep inti budaya positif yang pertama, itu ada disiplin positif. Apa makna disiplin? Coba Bapak Ibu, apa ya disiplin itu apa dalam benak pikiran Bapak Ibu semuanya? Selalu tepat waktu. Oke, selalu tepat waktu. Betul. Yang lain? Oke, melakukan sesuai aturan. Betul. Ada lagi? Kalau di bayangan kita, disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, Bapak Ibu ya. Ya, disiplin itu tata tertib, mana harus disiplin, harus sesuai aturan, harus berangkat tepat waktu, harus mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apa betul makna disiplin seperti itu? Nah, jadi kalau di pikiran kita pasti berhubungan dengan peraturan. Kalau melanggar peraturan pasti memperoleh hukuman. Oke. Nah, sekarang kita ubah. Disiplin itu bukan hanya terkait dengan hukuman dan peraturan, tapi disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sehingga apa yang kita yakini itu akan tercapai. Contoh, anak-anak kalau sudah paham bahwa belajar itu penting, maka itu tertanam dalam dirinya. Dia bisa mengontrol dirinya sehingga di saat dia ramai, dia kembali ke keyakinannya. Oh, saya nggak boleh ramai, saya harus memperhatikan kalau guru menjelaskan. Saya harus mengajarkan tugas dari guru seperti itu. Nah, sebagai guru, Bapak Ibu, maka kita harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Ya, disiplin diri ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuannya adalah tadi untuk membentuk karakter murid yang bagaimana, yang menuju profil pelajar Pancasila tentunya. Nah, ini sesuai dengan nanti berkaitan dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kalau bicara tentang nilai-nilai kebajikan, semua nilai yang baik itu namanya nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa gitu Pak Ibu ya? Contoh apa? Apakah disiplin itu baik? Baik. Apakah toleransi itu baik? Baik. Oke. Apakah kerjasama itu baik? Baik. Sangat baik. Apakah empati itu baik? Yes. Berkarakter, bernalar kritis, beriman dan bertakwa itu semua adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan pada diri anak. Ini contoh-contoh nilai kebajikan universal. Saat ini kita mengacunya ke profil pelajar Pancasila dan 6 dimensi tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tadi sudah berefleksi di
sesuatu itu pasti ada tujuannya. Ya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa yang terjadi kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi? Maka dia akan menyeleweng, betul itu? Ya, biasanya anak itu akan membuat ulah. Dia akan mencari-cari perhatian supaya kebutuhannya terpenuhi. Contoh misalnya, di rumah kebutuhan kasih sayang orang tua dia tidak terpenuhi. Kemudian di sekolah pun teman-temannya tidak mau bergaul dengan dia. Kemudian anak itu apa yang dilakukan di kelas? Dia selalu ramai, dia cari perhatian. Sebenarnya hanya satu, dia ingin kasih sayang. Tugas kita sebagai guru Bapak Ibu, kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita analisis dulu, kita tanya, kita lakukan pendekatan. Kenapa nak kamu melakukan ini? Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ya, setiap manusia itu dia butuh untuk bertahan hidup. Sehingga dia butuh pangan, sandang, papan, ada kesehatan, ada rasa aman. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi setiap orang itu pasti dia mau diterima, dia mau diperdulikan oleh orang lain, dia mau bisa bekerja sama dengan orang lain, dia ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu, ingin jadi kompeten, ingin terampil, ingin berprestasi. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dalam kurikulum Merdeka sangat sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka bahwa dan juga gerakan sekolah menyenangkan Ibu. Ini tidak bisa kita abaikan Bapak Ibu bahwa murid-murid itu akan belajar dengan baik apabila kebutuhan kesenangannya tidak kita abaikan. Sehingga kita bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan menggunakan metode-metode yang inovatif. Anak-anak diajak bereksperimen, anak-anak diajak tepuk-tepuk, ice breaking. Tujuannya agar mereka senang dulu. Kalau mereka sudah senang, baru mereka bisa fokus akan materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima itu kebebasan, freedom. Di sini menyangkut kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang menjadi dasar, menjadi alasan setiap anak didik kita itu dalam berbuat, termasuk kita sendiri. Jadi kalau salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa jadi anak itu dia akan melakukan kesalahan, dia akan melanggar keyakinan kelas, dia akan melanggar tata tertib atau peraturan sekolah. Berikutnya, kalau kita sudah mengenali kebutuhan dasar manusia, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Setiap orang melakukan tindakan pasti dia punya dorongan. Aku ingin apa? Ya, tujuan sama dorongan hampir sama gitu Pak Ibu. Motivasi itu yang menggerakkan. Nah, motivasi misalnya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anak-anak itu dalam bersikap, dalam berperilaku, motivasinya adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contoh, saya mengajarkan PR biar nanti tidak berhukum guru. Saya memakai topi biar nanti masuk pelajaran tidak dipanggil ke depan. Saya datang tidak terlambat biar nanti tidak dimarahi. Berarti tujuan dia melakukan kegiatan itu hanya karena untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Atau yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ujian, ya, penghargaan atau ujian. Dia mau belajar rajin mengerjakan semua. Biar apa? Biar dipuji sama bapak ibu guru.
Bapak Ibu. Berarti ini motivasinya belum muncul dari dalam diri anak. Motivasinya itu masih bersifat eksternal, ya. Kalau yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini siapa yang mampu mengontrol Bapak Ibu? Diri sendiri. Jadi ini sudah muncul dari dalam diri. Nah ini kalau hanya untuk menghindari hukuman, hanya biar mau dipuji, itu motivasi dari luar. Apa yang terjadi kalau nanti sudah tidak dipuji lagi, tidak diberi imbalan, atau mungkin tidak ada yang mengingatkan untuk menghukum, maka dia akan mengulangi kesalahan itu lagi, karena dia belum tertanam kesadaran dari dalam dirinya. Nah, sebagai guru kita harus memunculkan motivasi yang hadir dari dalam diri murid itu sendiri, motivasi internal. Nah, ini kita juga ada miskonsepsi Bapak Ibu. Selama ini teori stimulus respon bahwa ada reward and punishment gitu Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman. Apakah itu sekarang masih berlaku? Anak yang sukses diberi penghargaan, diberi hadiah. Anak yang tidak bisa dihukum. Ayo, mari lapangan 7 kali, push up, keluar dari kelas ini. Apakah itu masih berlaku Bapak Ibu? Kadang-kadang, oke. Jika kemarin masih kadang-kadang, mulai hari ini kita sudah paham bahwa budaya positif yang baiknya bagaimana kita munculkan dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga dia muncul keinginan-keinginan sesuai apa yang dia yakini. Saya mengerjakan PR bukan hanya karena tidak mau dihukum, bukan hanya karena dia tidak dimarahi, dia dapat imbalan, tapi dia sadar mengerjakan PR adalah tugasku jika aku ingin sukses. Luar biasa di sini bahwa ternyata menghukum itu dampaknya luar biasa. Saya rasakan sendiri sampai sekarang, saya sudah 40 tahun. Kejadian waktu kelas 4 SD masih tertanam kuat dalam pikiran saya Bapak Ibu. Waktu itu pelajaran matematika. Yang saya alami waktu itu Bapak Ibu, ada 5 anak tidak mengerjakan PR matematika. Langsung dari depan saya dilempar pakai kompos. Sobat belum cukup itu, saya malu luar biasa. Teman-teman saya menertawai saya. Saya dipanggil, yang ini depan. Saya sudah minta maaf Pak, saya tidak mengajarkan karena saya ketiduran. Karena itu tidak cukup, saya disuruh keluar mengelilingi sekolah 7 kali. Masih ditambah hormat bendera. Saya tidak pernah ada. Ini kejadian betul-betul saya alami waktu saya kelas 4 SD. Itu sangat membekas, menyakitkan buat saya Bapak Ibu. Saya yakin semua guru itu menghukum tujuannya sama, tapi ternyata Bapak Ibu, jiwa kemanusiaannya tidak muncul dengan memberi hukuman. Mungkin dia reda, hanya waktu kebetulan, alhamdulillah, saya bisa menyikapi ini. Saya tidak hanya berpegang setelah saya tidak dihukum, tidak ada niatan, saya tidak belajar, tapi saya menanamkan pada diri saya sendiri waktu itu. Oh iya, Bapak Guru itu orang salah, aku yang salah. Besok lagi jangan sampai aku tidak mengerjakan PR. Besok lagi jangan sampai aku dihukum lagi sampai malu seperti tadi saat sekolah nonton kafe. Malu luar biasa. Itu jangan sampai terjadi di masa sekarang ini Bapak Ibu. Apalagi anak di depan hormat bendera, semua orang melihat, itu sampai tua mereka akan mengingatnya Bapak Ibu. Ya, jadi teori hukuman itu tidak sesuai. Hukuman tidak sesuai, penghargaan pun ternyata tidak Bapak Ibu. Dengan memberi penghargaan itu juga tidak sesuai. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking. Yang betul tidak ada ranking. Ya, kenapa? Dia semua anak itu bisa menanamkan pada dirinya. Dia muncul motivasi. Semua anak akan berkompetisi. Dia ingin jadi yang terbaik. Nah, itu akan memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Oke, ini penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang itu pengaruhnya jangka pendek Bapak Ibu. Mungkin selama di SD itu akan efektif, nanti selama SMP belum tentu ada guru yang sering mau mengingatkan dia. Apalagi SMA atau kuliah, mereka sudah dianggap mandiri.
Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Yang dapat hadiah saja yang disanjung-sanjung. Bagaimana yang tidak? Mereka merasa didukung, merasa tidak dipedulikan. Kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Benar nggak? Ya yang satu itu. Ternyata dia cuma nyontek, yang mengurangi ketepatan. Bisa menurunkan kualitas dari. Jadi dari dalam anak kan dia sudah memunculkan statement yang dari satu paling itu cuma itu. Terus dia tidak mau belajar, menurunlah kualitasnya, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu juga bersifat menghukum. Jadi sekarang stimulus respon, reward punishment sudah tidak sesuai ya Bapak Ibu. Ini sesuai dengan teori kontrol. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ingin jadi seperti apa, kita lah yang menentukan. Nah, sekarang kalau kemarin kita hanya bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Saat ini kebanyakan kita berada di tengah ini Bapak Ibu. Kalau hukuman, contoh ada anak terlambat, dia nggak tahu kalau terlambat dihukum apa. Bisa jadi disuruh push up, bisa suruh nguras WC, bisa suruh berdiri di halaman, itu namanya menghukum. Satu tidak saja. Kalau yang tengah itu yang konsekuensi. Ini sudah terencana, sudah ada kesepakatan. Namun bedanya kesepakatan ini menentukan guru. Jadi guru membuat peraturan. Siapa yang besok tidak bawa topi berdiri di depan kasih pelajaran? Siapa yang menentukan? Guru yang megang kontrol. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Keluar kelas. Siapa yang mengontrol itu? Guru. Nah yang betul itu yang bagaimana? Yang ketiga, restitusi. Nah ini hal yang baru Bapak Ibu, saya juga baru belajar ini, baru tahu itu di pendidikan guru penggerak ini, bahwa antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mari sebagai guru kita mengacu ke restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita berusaha mendekatinya sehingga dia mau memperbaikinya. Jadi tidak menghukum, kamu tuh salah, kamu tidak bisa. Tapi kita rangkul dia, kita ubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang ada bukan menang kalah, tapi apa lagi Bapak Ibu? Menang dan menang, sukses dan sukses. Anak yang gagal, dia suatu saat pasti bisa sukses. Nah, kita rangkul dia, kita bimbing dia sehingga dia menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah ini yang akan tertanam dalam diri murid itu sendiri. Kalau menghadapi satu masalah, penyelesaiannya seperti ini, kita mengarahkan saja, kita membimbing, menuntunnya. Ya, karena sesuai filosofi diajar di Dewata itu kita sebagai guru ibaratnya petani. Apa yang dilakukan petani supaya hasil panennya bagus? Apa Bapak Ibu? Merawat, betul. Kalau ada hama bagaimana? Diobati, disemprot. Perlu dipupuk tidak? Perlu. Nah ini. Jadi kita kalau kita pengen murid-murid kita sukses berkarakter, kita ibarat petani. Kita pupuk, kita rawat. Memupuknya bagaimana? Dengan menerapkan budaya positif. Merawatnya bagaimana? Kalau ada gangguan dari luar, kita ganti dia. Nah, seperti itu salah. Ayo kita perbaiki. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu, maka ibarat petani itu akan sukses, akan memperoleh hasil panen yang memuaskan. Jadi sekolah ini adalah ladang buat kita Bapak Ibu, sawah kita. Bagaimana kita merawatnya? Kita ingin panen atau tidak? Panennya berkualitas atau tidak? Budaya positif perlu kita terapkan di sini sebagai pupuk untuk menyuburkan apa yang sudah dimiliki anak, kita suburkan dengan pembiasaan yang positif. Nah, coba Bapak Ibu, tadi ya Bapak Ibu sudah paham nih
Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, anak tidak tahu nanti hukum apa. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, namun guru yang ambil peran utama. Kalau restitusi itu digandeng bersama-sama, yang salah dibimbing supaya dia bisa memperbaiki kesalahan, kemudian mencari solusi penyelesaiannya. Nah sekarang di sini ada beberapa soal Bapak Ibu. Tolong dianalisa apakah ini masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Terlambat datang, kemudian kita menyuruh anak itu supaya tinggal di kelas. Kamu tadi ketinggalan ya nak, yuk dikerja dulu apa? Ini masih konsekuensi. Ya. Jadi ini biasanya kesepakatan guru sudah menyampaikan. Kalau kamu terlambat nanti kamu istirahatnya belakangan, selesaikan dulu tugasmu. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, oke. Paling bawah, mencari alternatif solusi atas masalah yang dihadapi dan mengaitkannya dengan keyakinan kelas. Restitusi, luar biasa. Smart teacher. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ya, semua bisa Bapak Ibu. Kita menujunya ke sana. Nah ini, ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan ke anak bisa belajar. Restitusi itu tujuannya memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah ciri yang paling baik. Fokus pada karakter, sifatnya menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ada 5 posisi. Di manakah posisi kita saat ini? Mari kita merefleksi diri kita masing-masing. Apakah saat ini saya berada dalam posisi penghukum? Ataukah pembuat merasa bersalah? Apakah sudah menjadi teman buat anak kita? Atau hanya pemantau saja? Apa yang kelima, kita sudah mampu menjadi seorang manajer yang merangkul anak didik kita, membimbing mereka. Nah, ini adalah video tentang penanganan kasus di sekolah Bapak Ibu. Nanti ada beberapa posisi guru di situ, monggo kita simak. Baik. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu.
Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Posisiku gitu. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren! Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini kita harapkan dari sebagai manajer. Kita pergi ke sana. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, baik. Tangan buat kita semua. Ya, sesuai dengan pesan beliau, kita belum ada, tentunya saya sendiri juga belum menuju ke sana. Mari kita bersama-sama sehingga kita bisa menuju ke posisi yang paling puncak sebagai seorang guru, ada posisi manajer. Kalau ada murid yang melakukan kesalahan, maka kita mengembalikan dia agar dia tidak merasa bersalah dulu, kita kuatkan dulu. Kemudian kita gali apa motivasi dasarnya, kebutuhan dasar yang belum tercapai, yang belum terpenuhi, apa motivasi perilakunya. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan, dengan tata tertib sekolah. Kemudian kita bimbing mereka untuk mencari solusi sendiri. Sehingga diharapkan Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab. Kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, maka insya Allah ini akan terwujud. Pelan Bapak Ibu, pelan kita menuju ke sana, dan insya Allah pasti kita bisa mencapainya. Smart teacher, saya buyut, saya rasa, saya pasti bisa. Oke, luar biasa. Lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Semua nilai kebajikan yang disepakati oleh warga kelas pada sekolah, dan dia akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya karena dia sudah yakin, bukan peraturan tapi keyakinan nih Bapak Ibu. Semua sekolah punya peraturan, punya tata tertib, tapi pertanyaannya, apakah sudah punya keyakinan? Apakah peraturan itu sudah diyakini dari dalam diri siswa itu? Mari kita jawab pertanyaan ini. Nah, kita akan mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sangat efektif Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak itu sudah yakin saya harus menjaga kebersihan. Tanpa kita suruh, mereka sudah otomatis membuang sampah di tempat sampah. Mereka sudah otomatis bekerja sama dengan petugas piket untuk membersihkan kelasnya. Mereka akan mengembalikan barang-barang ke tempatnya. Karena dia sudah yakin, sudah muncul motivasi dari dalam diri. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, mudah diingat, mudah dipahami, dan yang penting itu sudah disepakati oleh warga kelas. Kalau sudah sepakat, sudah yakin, maka mereka akan mau melaksanakannya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Kalau kita di kelas, kita kumpulkan anak-anak kita. Kemudian kita tanya, anak-anak, apakah toleransi itu menurut kalian penting? Apakah jujur itu penting? Bagaimana dengan disiplin? Bagaimana dengan menjaga kebersihan? Kita tanyakan dulu. Kemudian mereka akan menjawab. Dari diskusi itu mereka akan menjawab. Ya. Contoh misalnya, kita memberi pertanyaan semantik dulu. Kita kondisikan anak-anak, kita bimbing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya nih, suasana kelas ya bagaimana yang kalian inginkan? Nanti mereka akan curhat pendapat, mereka akan menuangkan pendapat mereka. Bu guru, saya mau kelas yang bersih. Pak guru, saya mau kelasnya tidak berantakan, barang-barang dikembalikan di tempatnya. Saya mau kelas yang tenang, seperti itu. Nah, nanti mereka kita panggil seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tulis di sini, kita beri 3 pertanyaan di sini. Suasana kelas yang seperti apa yang kamu inginkan? Kemudian, bagaimana sikap kamu terhadap teman dan gurumu? Mereka akan
menuangkan ide-ide mereka. Mereka akan berpendapat. Setiap anak itu pasti punya ide. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kamu saat kegiatan pembelajaran? Nah, anak-anak akan menuangkan ide-ide ini. Kita berikan sticky note seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita berikan sticky note, kita berikan ke anak. Kemudian mereka akan menuliskan pendapat mereka dalam kegiatan curah pendapat. Setiap anak akan menempelkan masing-masing pendapatnya. Kita gabung jadi satu. Kemudian langkah berikutnya kita analisis Bapak Ibu. Kita pilah dari ide-ide ini. Kita pilah-pilah apakah ada yang sama. Kalau sama kita ambil satu, atau mungkin tidak sama, namun bisa kita kelompokkan. Yang penting Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dalam kalimat positif. Biasanya anak-anak kesulitan untuk membuat kalimat positif. Pasti mereka menuangkannya, tidak boleh ramai Bu Guru, tidak boleh mengejek, tidak boleh berantem Bu Guru. Nah, kita mengubahnya dalam kalimat positif. Jadi dari beberapa ini, coba tolong mungkin siapa? Minta tolong. Mohon maaf sebenarnya skenario-nya mau saya buat praktek sekalian, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Jadi langsung saja ini dari hasil praktek dengan anak-anak saya. Ini tolong. Dari curah pendapat sudah terkumpul gagasan anak-anak. Tugas kita adalah menganalisis, memilah mana yang sama. Kita jadikan satu. Coba ini menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas bisa diambil menjaga kebersihan. Kemudian oke ini kelas rapi dan bersih, bagus dan nyaman. Ya, lagi ini bersih. Ya, tidak membuang sampah. Oke, lagi tidak membuang sampah. Masih membuang sampah pada tempatnya. Oke, tidak mencoret-coret. Yes. Nah, dari beberapa ini Bu, yang sudah kita pilah ini kita masukkan. Ada yang membuang sampah tempatnya, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mencoret-coret meja, mengembalikan barang pada tempatnya. Itu masuk ke mana? Menjaga kebersihan kelas. Oke, coba yang menjaga kebersihan kelas. Ini. Tolong ditayang Iya. Nah, ini Bapak Ibu, dari beberapa masukan anak, ternyata mereka sama, walaupun kalimatnya berbeda, tapi intinya sama. Bisa kita masukkan ke menjaga kebersihan kelas. Ini kalimatnya sudah positif. Betul Bapak Ibu? Terus kita tanyakan ke anak-anak. Anak-anak, menjaga kebersihan kelas, apakah menurut kalian penting? Ya, mereka akan menjawab. Apakah ini sepakat kita jadikan keyakinan kelas? Sepakat. Oke, kalau sepakat, yes. Langkah yang sama kita lakukan untuk sticky note berikutnya, sehingga nanti yang tersisa hanyalah tinggal beberapa saja, mungkin 3 atau 4. Begitu Bapak Ibu? Tidak perlu saya teruskan ya. Langkahnya sama. Tepuk tangan buat Bu. Terima kasih. Nah, kalau sudah ini Bapak Ibu, sudah tertinggal beberapa sticky note saja. Ini akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian anak yang tadi mampu membuat pernyataan menjaga kebersihan kelas, kita panggil. Ini siapa tadi yang menulis? Weh, dengan senang hati dia dengan gembira. Saya Bu Guru. Senang dia. Kemudian Mas, tolong ditulis. Kita ditulis dalam kertas yang lebih menarik. Tulisan dia sendiri. Berikut keyakinan yang berikutnya kita tulis. Terus kita tempel dalam papan plano. Nah, zaman semakin canggih, kita bisa mendesainnya lagi dengan kanvas. Kita buat desain yang lebih menarik lagi. Kemudian di tahap terakhirnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah legalitas, supaya mereka merasa bertanggung jawab. Ini loh hasil karyaku, ini hasil kesepakatanku, bukan tata tertib yang ditempel di luar itu yang buat Pak Guru, yang membuat kepala sekolah, tapi ini melibatkan mereka sehingga mereka betul-betul yakin bahwa ini adalah penting. Cap jempol atau tanda tangan silahkan mereka tempelkan. Itu akan sangat berkesan Bapak Ibu. Wah, ini tak sahke, ini karyaku, ini kesepakatan kelasku.
Kalau sudah, biar tambah yakin lagi, tambah semangat lagi, ajak mereka untuk mengikrarkan keyakinan itu. Dipimpin oleh ketua kelas, mereka mengikrarkan keyakinannya apa saja. 1, menjaga fasilitas sekolah. Nah ini yang baru hit sekarang, menolak bullying. Jadi anak-anak itu biasanya ejek-ejekan, bahkan membawa nama-nama bapak pukul-pukulan, jotos-jotosan, bola-bolo-bolonan, itu namanya bullying. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak, bahwa kita harus menghindari bullying. Keyakinan kelas sudah terbentuk, silakan nanti dipasang di salah satu sudut yang semua anak bisa menjangkau. Setiap hari mereka membaca, sehingga tertanam dalam diri mereka, saya mau mewujudkan keyakinan kelas ini sehingga saya bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berkarakter sesuai dengan apa yang kita sepakati. Nah ini kemudian akan kita gunakan seperti kasus Naren tadi. Sebagai manajer, kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, ada yang melakukan kesalahan, kita kembalikan ke dia. Naren, menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu, saya sudah tidak disiplin tepat waktu. Nah, terus dia interpretasi diri. Oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas ini. Ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita kembalikan ke sini. Kita kemarin sudah yakin loh, keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan. Kenapa kelas ini sekarang tidak bersih? Tadi yang piket siapa? Mereka dengan senang hati akan melakukan keyakinan kelas ini. Timbul motivasi dari dalam diri. Nah inilah yang kita lakukan betul. Yang terakhir dalam budaya positif adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Thank you. Ini Bapak Ibu, satu materi lagi yang sangat penting adalah segitiga restitusi. Ini merupakan proses dialog, ngobrol antara guru dan murid, atau bisa juga antara orang tua dan anaknya. Nah, ini bertujuan untuk menghasilkan seorang anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Yang tadi dilakukan dalam kasus Nara itu. Menstabilkan identitas. Kita kalau ada anak yang salah, yang kita lakukan adalah dibombong dulu. Gak apa-apa nak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah. Seperti itu. Jangan berhati hati. Kemudian tahap berikutnya adalah validasi tindakan. Kalau anak itu sudah stabil, sudah tidak emosi, dia sudah merasa ada yang mendukungnya. Kemudian kita tanya, kita dekati. Kenapa kamu? Tadi apa yang kamu lakukan? Kamu melanggar keyakinan yang mana? Kenapa kamu seperti ini? Itu namanya validasi tindakan. Menanyakan alasan kenapa murid kita melakukan kesalahan. Kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah ini ada beberapa praktek yang sudah saya lakukan Bapak Ibu dalam menangani anak-anak yang melanggar peraturan. Ada anak didik saya yang terlambat. Mas Fadir, kamu terlambat lagi hari ini. Besok saya dipanggil lagi ya. Sekarang Mas Fadir duduk dulu. Mas Fadir mau tidak? Mas Fadir duduk dulu di sini.
alasannya kenapa. Kemudian kita datang ke rekan kelas, di situ penting tidak. Kemudian kita tanya dia, cara untuk mengatasinya bagaimana. Jadi dia menemukan solusi permasalahannya. Oke Bapak Ibu, tibalah di penghujung acara kita hari ini. Alhamdulillah semua sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan terkait penerapan budaya positif di sekolah. Monggo, ini bisa kita terapkan ke anak-anak untuk menolak bullying. Kita ajak mereka bernyanyi bersama-sama. Versi di sini senang, di sana senang. Untuk mengakhiri acara ini, boleh kita sambil bernyanyi dulu Bapak Ibu? Oke? Smart teacher. Saya pikir, saya rasa, saya pasti bisa. Mana suaramu? Ini suaramu. Tapi toko, ini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tahu adikku ini, jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, no. Saya teman, yes. Orang bersalah. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan tidak ini? Mungkin bisa ditambah satu, Mbak. Iya Pak. Saya suka menang sendiri. Oke, langsung diterima. Terima kasih Bapak. Jangan suka menang sendiri. Oke, bisa ditambahkan. Merasa benar sendiri. Ya, sama temannya terus agak meremehkan atau menganggap wah dia itu orang. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadikan kita menjadi guru-guru yang lebih hebat lagi, lebih bertambah sabarnya, menjadi guru idola versi anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu ke sini. Monggo kita saling belajar, saling memotivasi diri, biar kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Kekurangan dari saya pribadi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan selamat menerapkan apa yang kita peroleh hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Handayani SPD terkait dengan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Jipangan. Mungkin sudah menginjak di acara yang terakhir karena tidak ada tanya jawab. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan saksama.
yang kita yakini bersama-sama. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dari hasil kesepakatan seluruh warga kelas. Kalau di kelas ini berarti warga kelasnya ada siapa? Ada guru dan murid. Oke, nah kali ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Silakan kalian nanti menuliskan pendapat kalian dalam kertas sticky note yang sudah guru bagikan. Ya, ada 3 warna. Ada warna pink, warna kuning, dan warna hijau. Nah, kita akan menuliskan pendapat kalian sesuatu yang kamu yakini. Ya, contoh nilai kebajikan itu yang bagus, disiplin itu bagus atau tidak? Bagus. Jujur, toleransi, saling menyayangi, beriman dan bertakwa, gak bijaksana. Apakah itu perlu ditingkatkan? Iya. Menjaga kebersihan kelas itu bagus atau tidak? Bagus. Menghormati guru bagus atau tidak? Bagus. Nah, silakan kamu tuliskan. Guru di sini memandu kalian dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, suasana kelas yang seperti apa yang kamu inginkan? Ya, kamu mau suasana kelas yang seperti apa? Apakah kamu menginginkan suasana kelas yang bersih? Mau? Apakah suasana kelas yang kotor sampah berserakan di mana-mana? Ya, kamu mau yang seperti apa? Silakan tulis. Kamu mau suasana kelas yang nyaman? Tidak ada kebisingan? Ya. Mau suasana kelas yang rapi? Silakan ditulis dalam kertas yang berwarna pink. Kertas berwarna pink. Silakan bebas menulis sesuai dengan keinginanmu, bayanganmu. Kamu mau seperti apa? Yuk, silakan tulis. Sudah? Suasana kelas seperti apa yang saya inginkan? Contoh dari guru. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mencoret-coret meja. Tidak mencoret-coret tembok. Mengembalikan barang pada tempatnya. Oke, terima tanya. Sudah? Mas sudah menulis? Baru yang pink dulu. Suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan? Sudah ya? Sekarang yang kedua. Bagaimana sebaiknya sikap kamu terhadap temanmu, terhadap gurumu? Kamu harus bersikap seperti apa? Boleh ejek-ejekan? Boleh menyakiti hati teman? Ya, bisa. Contoh misalnya, tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh menyakiti teman. Harus rukun dengan teman. Contoh, kan? Bebas ya? Bisa nak? Bisa? Oke. Sekarang yang ketiga, bagaimana sikap kamu saat pembelajaran di kelas? Kalau dulu Pak Guru sudah mengajar kamu di kelas, maka sikap kamu harus bagaimana? Pak, ya, silakan tulis. Contoh misalnya, tulis tidak boleh rame, tidak boleh mencontek, harus mengerjakan tugas guru dengan sebaik-baiknya, memperhatikan penjelasan Bapak Ibu guru. Silakan bebas sama dia di kertas yang warnanya hijau. Tidak boleh apa? Oke, tidak boleh membuat rusuh atau gaduh. Boleh. Oke. Yes. Tidak boleh membuat kekacauan. Oke. Sudah selesai? Oke, boleh. Sudah? Sudah? Silakan tempelkan ke depan. Urut masing-masing anak tempel. Yang pink di sebelah sini, langsung kuning, langsung hijau. Halo.
diyakini kelas kita mau seperti apa. Nah, sekarang Bu Guru akan memeriksa dari masing-masing kertas sticky note yang sudah kamu tempel, adakah yang sama, adakah yang kalimatnya belum positif, maka kita positifkan. Coba sekarang nih, di sini ada menjaga fasilitas sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah, sama ya, menjaga fasilitas sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah, sama. Kemudian ada lagi tidak mencoret-coret tembok, oke. Terus tidak boleh merusak fasilitas, oke. Nah, di sini ada beberapa usulan. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah, tidak mencoret-coret tembok, tidak boleh merusak fasilitas sekolah, tidak mencoret-coret tembok, oke. Berarti semuanya ini bisa kita masukkan ke dalam apa? Menjaga fasilitas sekolah. Semangat? Semangat? Apakah kalian yakin harus menjaga fasilitas sekolah? Yakin nggih? Menjaga fasilitas sekolah itu ya tidak mencoret-coret tembok, merawat buku yang dipinjamkan, merawat semua fasilitas sekolah. Jadi semuanya ini masuk ke menjaga fasilitas sekolah. Ini tadi siapa yang menuliskan? Mas Gilang, kalau Mas Gilang, kamu tulis ke sini Mas Gilang. Menjaga fasilitas sekolah. Di tengah-tengah yang besar ya. Berikutnya, terus Anda membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian tidak membuang sampah. Oke. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Tidak membuang sampah sembarangan, sama. Menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah di tempatnya. Kelasnya bersih. Kelas bersih rapi. Oke. Halo. Tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah di tempatnya, kelasnya bersih rapi. Semuanya masuk ke menjaga kebersihan kelas. Oke, setuju? Siap, masih semangat? Bagaimana kalian harus bersikap terhadap teman dan guru? Guru bacakan deh. Saling menghormati, saling menghormati. Oke. Tidak boleh menghakimi, tidak boleh membanding-bandingkan, membantu, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, saling menghormati. Oke. Rukun, saling menghormati. Nah, boleh ini guru masukkan saling menghormati. Antara siapa saling menghormati? Antara guru dengan murid, murid dengan murid ya. Saling menghormati antar sesama warga kelas. Siapa yang di sini? Mas Mega, tolong tulis. Saling menghormati antar kelas. Lanjut lagi. Tidak boleh mengejek, tidak boleh membandingkan, tidak boleh menghakimi, tidak boleh bullying, tidak boleh menyakiti hati teman, tidak boleh menghina, tidak boleh memukul, tidak boleh mengejek. Nah, oke. Semua kebanyakan menulis tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh saling memukul, mengejek. Kita masukkan mana? Kita masukkan apa? Tidak boleh bullying. Oke, ubah ke kalimat positif. Menghindari bullying. Boleh? Menghindari bullying. Apa saja tadi? Tidak memukul, tidak menyakiti.
Bagaimana sikap kamu saat kegiatan pembelajaran? Oke, guru Elisa di sini memperhatikan guru saat menjelaskan. Oke, tidak boleh ramai, tidak boleh membuat kekacauan, tidak boleh ramai, tidak boleh membuat rusuh, tidak boleh berisik, tidak boleh ramai, tidak boleh ramai, tidak boleh berisik, tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh berisik. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Halo, semuanya ini boleh kita masukkan kemana? Boleh kita masukkan ke memperhatikan guru saat menjelaskan. Betapa bahagianya akan kurai, betapa senangnya, betapa bahagianya telah ku kejar sampai ujung dunia. Menghindari bullying. Menghindari bullying. Saling menghormati antar warga kelas. Saling menghormati antar warga kelas. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Saling tolong menolong dan menyayangi. Saling tolong menolong dan menyayangi. Mengutamakan kejujuran. Mengutamakan kejujuran. Kami menghadap SDN 1 Cipangan. Kami melaksanakan keyakinan kelas kami dengan penuh tanggung jawab. Keyakinan kelas sudah terbentuk, sudah kalian terapkan, sudah. Sekarang untuk legalitas, guru minta kalian stempel jempol masing-masing tempelkan di sana. Oke? Ya, mulai dari Mas Fadil, terus urut dari Mbak Tali. Yuk, semua angkat ke sini, terus ke sini. Yuk, lanjut. Betapa bahagianya akan kurai, betapa senangnya, betapa bahagianya telah ku kejar sampai ujung dunia. Matahari bersinar terang. Nama saya Anindia Putri Felicia, kelas 4 SDN 1 Cipangan. Saya semakin termotivasi untuk menjadi anak yang mandiri dan disiplin, serta bertanggung jawab dengan pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Yani. Nama saya Rizal Andriano Saputra, kelas 4 SDN 1 Cipangan. Saya sangat senang saat pembentukan keyakinan kelas. Itu sangat penting agar saya bisa belajar bertanggung jawab. Terima kasih Bu Yani. Yang datang